Ya, selamat pagi Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan kembali materi dari kelompok 2, yaitu soal P96A sampai P99A. Yang pertama, P996A, PT CO. Yun CO mempunyai equipment sebesar 50.000 dan depresiasi 22.000. Di sini instruksinya, bagaimana jika peralatan tersebut dibuang karena tidak memiliki nilai. Yang kedua, bagaimana jika dijual seharga 25.000. Dan yang terakhir, bagaimana jika dijual seharga 31.000. Yang pertama, bagaimana jika peralatan tersebut dibuang karena tidak memiliki nilai. Jurnalnya di kredit otomatis equipment kita buang seharga 50.000, lalu kredit debitnya ada accumulated depreciation sebesar 22.000. Dan yang terakhir adalah loss on disposal sebesar 28.000, hasil dari 50.000 dikurang 22.000. Selanjutnya B, jika dijual dengan harga 25.000. Karena kita menjual, kita dapat cash sebesar 25.000, lalu kita taruh debit, lalu accumulated depreciation sebesar 22.000, dan equipment kita taruh kredit sebesar 50.000 sesuai nilainya. Nah, selisihnya ini kita taruh di loss on sale atau gain on sale, karena dia posisinya lebih besar di kredit, maka kita taruh loss on sale di debit sebesar 3.000 selisihnya. Dan yang terakhir, bagaimana jika dijual dengan harga 31.000. Yang pertama, sama cash kita taruh di debit sebesar 31.000, lalu accumulated depreciation sebesar 22.000, dan equipment sama juga 50.000 di kredit. Nah, selisihnya karena di sini lebih kecil di kredit, maka kita taruh gain on sale di kredit sebesar 3.000. Selanjutnya soal P97A. Di sini instruksinya pertama kita membuat jurnal dari yang transaksi ini. Lalu yang kedua kita membuat jurnal amortisasi. Yang terakhir statement financial asset. Ini kita belum ganti dulu. Saya lupa ganti. R&D expense. Oke, yang pertama Januari tanggal 2 kita membayar 45.000 legal cost. Jadi kita masukin di cash di kredit sebesar 45.000 dan debitnya adalah paten sebesar 45.000. Dan Januari dan Juli, Januari sampai Juni, ini ada kita membayar cost and development, research dan development cost gitulah, expense. Jadi debitnya R&D expense, R&D itu adalah research and development expense sebesar 168.000, dan kreditnya adalah cash sebesar 168.000. Selanjutnya September tanggal 1 kita membayar untuk advertising iklan. Jadi debitnya advertising expense sebesar 58.000, kreditnya cash sebesar 58.000. Nah, selanjutnya ada Oktober tanggal 1 kita membeli franchise nih sebesar 100.000. Jadi debitnya franchise 100.000, kreditnya franchise 100.000. Lalu kita membuat jurnal beban amortisasi tahun 2017. Pertama kita membuat amortisasi paten. Caranya 54.000 dari yang soal ini dikali ditambah 45.000 tadi yang kita beli dikali 1/9. Itu kan umurnya 10 tahun karena kita udah pakai 9. Dikali 1/9 dapatlah hasil 11.000. Selanjutnya kita membuat, nah jurnalnya itu di debit amortization expense, di kredit paten sebesar 11.000. Selanjutnya kita franchise. Franchise itu di sini caranya 48.000. 48.000 itu dari sini total costnya dikali 1/10, 1 tahun dari 10 tahun dikali 110.000, ditambah 100.000 dikali 1/40, yaitu 1 dari 40 tahun
Dikali 3/12 kan, kita belinya tadi Oktober sampai Desember hanya 3 bulan ya kan, jadi 12. Hasilnya di sini 4.800 ditambah 625.000, hasilnya dapatnya 5.425. Selanjutnya dapat di sini kita buat jurnalnya di debit amortization expense sebesar 5.425 dan franchise-nya juga sama segitu. Selanjutnya kita membuat statement of financial position. Yang pertama kita menjumlah dulu nih dari intangible assetnya. Pertama kita paten, cost-nya yang awal 60.000 ditambah 45.000 105.000. Kemudian amortisasi awal 6.000 ditambah 11.000 dapat 17.000. Setelah itu kita kurangin dapatlah 88.000. Selanjutnya kita menghitung jumlah franchise-nya. Cost awal 48.000 ditambah kita beli 100.000 dapatlah 148.000. Kemudian amortisasinya yang pertama 19.200 ditambah 5.425 dapatlah 24.625. Ini setelah kita jumlah dapat 123.375. Kemudian kita hitung hasil yang tadi 88.000 tambah 123.375 dapatlah 211.375. Itu hasil dari intangible asset. Selanjutnya kita ke soal nomor 982, yaitu kita kalau ini disuruh cari kesalahan aja, kesalahan sama kesalahannya, terus kita bikin jurnal koreksinya. Untuk yang pertama itu kesalahannya ada di research and development, itu bisa digabung aja jadi R&D expense. Jadi debitnya kita R&D expense sebesar 147 dan kreditnya intangible asset sebesar 147. Kemudian yang B kita kesalahannya di situ amortisasi paten. Paten 60.000 memiliki umur 20 tahun tetapi hanya dicatat 10.350. Selanjutnya di sini seharusnya tuh 60.000 dibagi 20 kan 3.000 per tahun. Jika amortisasi seharusnya 3.000 tapi dicatat 10.350, kelebihan nih 7.350, maka jurnal koreksi akan seperti ini. Debitnya akumulasi amortisasi paten sebesar 7.350 dan kreditnya amortisasi expense sebesar 7.350. Nah, yang tiga ada goodwill. Kesalahannya di sini goodwill diperoleh dari akuisisi perusahaan kecil. Goodwill memiliki umur yang tak terbatas, jadi tidak boleh diamortisasikan. Maka jurnal koreksinya accumulated amortisasi di debit sebesar 800 dan kreditnya amortisasi expense. Selanjutnya soal P99A. Di sini instruksinya kita disuruh mengkalkulasi aset turnover-nya. Lalu yang ke B kita setelah dikalkulasi yang mana sih yang lebih efektif dari kedua perusahaan tersebut. Jadi di sini kita mengkalkulasi perusahaan Luwo. Aset turnover-nya rumusnya itu sales revenue dibagi average total aset. Jadi 1.240 dibagi 2 juta dapatkan 0,62. Itu Luwo LTD mampu menghasilkan 0,62 dalam bentuk penjualan. Kemudian Zhao LTD aset turnovernya 1.110.000 dibagi 1.500 dapat 0,75 dan mampu menghasilkan 0,74 dalam bentuk penjualan 0,74. Nah, habis itu soal yang B kita menganalisis efektivitas penggunaan aset. Nah, di sini Zhao LTD memiliki turnover yang lebih tinggi. Artinya di sini Zhao LTD lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan Luo LTD. Nah, selain dari melihat dari turnover aset, kita juga bisa lihat dari net income-nya. Ternyata di sini Zhao LTD net income-nya lebih besar, maka sudah pasti lebih efisien daripada Luo LTD. Oke. Sekian, terima kasih Bapak.
Sudah. Terima kasih, Bapak.